Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun. Di Indonesia, angka positif COVID-19 sangatlah tinggi. Nah, di tengah situasi pandemi yang belum kunjung usai ini, muncullah suatu inovasi yang diharapkan bisa untuk menekan angka positif COVID-19. Inovasi tersebut adalah vaksin COVID-19. Namun, apakah benar vaksin COVID-19 bisa membuat kita terbebas dari virus COVID-19? Saya, Dr. Stephanie Marsha, akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu vaksin COVID-19 dan pentingnya untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebelum kita mengenal tentang vaksin COVID-19, ada baiknya kita mengerti apa itu vaksin. Vaksin merupakan suatu zat yang dilemahkan dan diberikan kepada orang yang sehat dengan tujuan untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit. Nah, vaksin biasanya dibuat dengan bahan dasar mikroorganisme, baik itu virus maupun bakteri. Proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang disebut dengan vaksinasi. Orang yang telah menerima vaksinasi terhadap suatu penyakit yang terkait, bila mereka terkena virus atau penyakit tersebut, mereka tidak akan mengalami gejala yang berat. Dengan kata lain, mereka tidak terbebas dari virus atau penyakit tersebut. Namun ketika mereka terkena virus tersebut, mereka hanya mengalami gejala yang ringan. Maka dari itu penting sekali untuk mengikuti vaksinasi, terutama vaksin COVID-19 ini guna untuk menekan angka positif COVID-19. Obat COVID-19 ini memang belum ditemukan. Namun dengan adanya inovasi vaksin COVID-19 ini, kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan angka positif COVID-19 bisa semakin menurun. Nah, di Indonesia ada 5 jenis vaksin COVID-19 yang didistribusikan secara resmi. Vaksin-vaksin tersebut antara lain yang pertama adalah vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi asal Inggris bekerja sama dengan Universitas Oxford. Vaksin AstraZeneca ini memiliki efikasi sebesar 70%. Selanjutnya, ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna merupakan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat, yaitu Moderna. Vaksin Moderna ini memiliki efikasi sebesar 95%. Selanjutnya ada vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer ini merupakan vaksin kolaborasi antara perusahaan bioteknologi asal Jerman yaitu BioNTech dengan perusahaan farmasi asal Amerika yaitu Pfizer. Vaksin Pfizer ini memiliki efikasi sebesar 95%. Selanjutnya yang keempat ada vaksin Sinovac yang merupakan produksi dari perusahaan biofarmasi asal Cina yaitu Sinovac Biotech. Sinovac Biotech. Nah, vaksin Sinovac ini memiliki efikasi sekitar 65,3%. Dan vaksin yang terakhir adalah vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm ini merupakan vaksin buatan Cina. Dan vaksin Sinopharm ini memiliki efikasi sebesar 78,02%. Teman-teman, vaksin, segala macam vaksin pasti menimbulkan efek samping atau yang disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan hal ini adalah hal yang wajar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang KIPI yang terjadi atau tentang KIPI yang kita alami setelah mengikuti vaksinasi. Nah, KIPI yang biasanya kita alami biasanya adalah nyeri, bengkak, kemerahan di tempat suntikan, demam, sakit kepala, lelah atau tidak enak badan, mengantuk, lapar dan mual, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat lagi itu adalah hal yang wajar setelah kita mengikuti vaksinasi dan teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena KIPI akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Nah, teman-teman, memang pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kita, keluarga kita tidak bisa bersekolah dengan normal, bekerja dengan normal, atau hanya sekedar nongkrong dan makan di luar dengan normal, dengan seperti biasanya. Dan namun, dengan adanya vaksin COVID-19 ini, tidaklah membuat kita untuk lalai meninggalkan protokol kesehatan. Karena untuk menekan angka positif COVID-19 dan membuat kita mengakhiri pandemi COVID-19 ini, kita harus taat dengan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan yang saya maksud adalah 5M, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang minimal 1 meter. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas atau tetap di rumah ketika tidak ada hal-hal yang mendesak.
Nah, teman-teman, saya himbau untuk teman-teman yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19, ayolah ikuti vaksinasi COVID-19. Segeralah ikut vaksinasi COVID-19 karena ini sangat membantu kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Ini sangat membantu kita dalam hal menekan angka positif COVID-19. Baik, sebagai penutup, saya Dr. Stephanie Marsha mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan dan saya harap kita semua bisa saling bekerja sama untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Salam sehat dari saya, terima kasih dan selamat siang.